Ketua Komisi 3 DPRD Riau, Edi Basri menilai Pemprov Riau harus melakukan upaya tegas dan cenderung ekstrim dalam mencari sumber penerimaan baru agar pembangunan di Provinsi Riau dapat terus berlanjut. Menurut Edi Basri, saat ini masih banyak keluhan masyarakat kabupaten kota terkait kerusakan jalan yang menghambat aktivitas dan memperlambat laju perekonomian masyarakat. Persoalan defisit anggaran yang dihadapi Pemprov Riau membuat pemerintah terpaksa menunda sejumlah proyek perbaikan jalan. Hal tersebut membuat sejumlah kabupaten kota mengeluhkan kerusakan jalan di wilayah masing-masing. Ketua Komisi 3 DPRD Riau, Edi Basri menilai kerusakan jalan di Provinsi Riau bisa diminimalisir jika Pemprov Riau mau melakukan upaya tegas dan cenderung ekstrim. Menurut Edi Basri, operasional angkutan overdimension overload atau ODOL milik sejumlah perusahaan menjadi salah satu penyumbang kerusakan jalan di Provinsi Riau. Untuk itu, Pemprov Riau harus tegas menarik kontribusi dari perusahaan untuk perbaikan jalan. Politisi Gerindra tersebut menilai kerusakan jalan akibat operasional angkutan ODOL diibaratkan seperti sebuah paradoks. Karena di satu sisi terjadi kerusakan jalan yang begitu parah, namun di sisi lain pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memperbaiki jalan. Untuk itu, pemerintah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap pengguna jalan yang tidak sesuai aturan agar kerusakan jalan tidak berlanjut. Menurutnya, meskipun pemerintah mencari anggaran sebanyak-banyaknya untuk perbaikan jalan, akan percuma jika mesin penghancur jalan tidak dihentikan. Edi Basri menambahkan jika di total anggaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan rusak di Provinsi Riau adalah sebesar 22 triliun rupiah. Dan hal tersebut mustahil dilakukan jika mengandalkan APBD. Edi Basri menjelaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan pokok bukan hanya bagi kalangan dunia usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dirinya menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang hanya mampu mengalokasikan sekitar 1,4 triliun rupiah hingga 1,8 triliun rupiah untuk infrastruktur, dengan maksimal 800 miliar rupiah diantaranya untuk perbaikan jalan. Ia mendorong pemerintah daerah agar melakukan terobosan kebijakan, salah satunya dengan melibatkan peran swasta dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Kolaborasi dengan sektor non-pemerintah dinilai menjadi solusi realistis di tengah keterbatasan anggaran. Keterlibatan swasta dalam hal perbaikan jalan ditegaskan Edi bukan diambil dari dana CSR, karena dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan perhatian perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan perusahaan. Edi Basri mencontohkan kondisi jalan rusak parah di daerah pemilihan di Kecamatan Tapung yang sudah banyak menyebabkan kecelakaan dan perlu segera dilakukan perbaikan. Karena di daerah itu terjadi sebuah inefficiency spending dalam bahasa pusatnya. Artinya 35% anggaran daerah itu dibelanjakan secara serampangan, tidak tepat guna, atau dikatakan dengan sebut-sebut royal, ataupun markup dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori itu. Itu yang harus diperbaiki dulu. Dan sisi lain adalah kita tingkatkan penerimaan PAD kita melalui langkah-langkah yang kalau saya pinjam istilahnya Pak Kejari, dengan langkah-langkah yang sedikit ekstrim dalam kaitan untuk melakukan upaya penerimaan pajak daerah ini. Langkah-langkah ekstrim maksud ketua apa? Iya, bagi perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya dilakukan tindakan-tindakan tegas gitu. Seperti makanya, ini kan paradok ini. Satu sisi kita terjadi kerusakan jalan yang begitu marak, kan gitu kan. Di sisi lain kita tidak punya anggaran yang cukup untuk perbaiki jalan. Seharusnya dilakukan tindakan tegas terhadap pengguna jalan yang tidak sesuai aturan, supaya kerusakan itu tidak berlanjut. Tapi apa yang terjadi? Kita cari juga uang sebanyaknya, kita bangun jalan juga akan hancur juga, ya? Karena ada yang mesin penghancurnya yang itu yang tidak dihentikan. Menurut saya dihentikan mesin penghancur jalan itu supaya jalannya tidak kita bangun bermanfaat sampai dengan masa yang kita inginkan gitu. Oke? Meski di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, Edi Basri berharap pemerintah Provinsi Riau dapat maksimal memprioritaskan perbaikan jalan. Karena perbaikan jalan merupakan upaya peningkatan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Priska dan Hafiz Daniago melaporkan.